Fajar dari Klasmen 1 ingin membuat tugas podcast PPKN yang membahas bullying. Di sini saya tidak sendiri, saya berbicara dengan siapa? Dengan Irsyad Ahmad. Ada 15 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Irsyad. Apa itu bullying menurut kamu? Dilakukan agresif, tidak disengaja dan berulang dari seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah untuk menindas atau menyakiti. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis bullying yang umum terjadi di masyarakat. Bullying fisik, mendorong, memukul. Bullying verbal, menghina, mengolok-olok. Bullying sosial, menyebarkan rumor, melakukan. Dan bullying cyberbullying, menindas melalui media elektronik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membedakan bullying dari bercanda? Bentuk bullying yang menggunakan teknologi seperti media sosial, pesan teks atau email untuk menindas, mengintimidasi atau menyebarkan pengumuman tentang seseorang. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Bentuk bullying yang menggunakan teknologi seperti media sosial, pesan teks atau email untuk menindas, mengintimidasi atau menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Pertanyaan yang kelima, apa itu relational bullying? Jenis bullying sosial yang bertujuan merusak reputasi seseorang atau merusak hubungan sosial dengan orang lain. Oke, pertanyaan yang keenam, apa saja dampak psikologis dari bullying ini menurut kamu? Depresi, kecemasan, rendah diri, isolasi sosial, dan bahkan pemikiran untuk menyakiti diri sendiri. Oke, pertanyaan ketujuh itu, bagaimana bullying dapat mempengaruhi kesehatan fisik korban menurut Anda? Korban bisa mengalami sakit perut, sakit kepala, gangguan tidur, atau cedera fisik akibat bullying fisik. Pertanyaan ke-8, apakah bullying hanya berdampak pada korban saja? Tidak. Pelaku bullying juga memiliki masalah seperti mengendalikan emosi dan cenderung menjadi agresif di masa depan. Sakit juga bisa merasa cemas atau tidak salah. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana bullying mempengaruhi prestasi akademik korban menurut Anda? Korban bisa kehilangan konsentrasi, nilai menurun, tidak mau pergi ke sekolah karena takut. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, bisakah dampak bullying ini bertahan sampai dewasa? Iya, bisa. Dampak negatif seperti masalah kepercayaan diri, kesulitan menjaga hubungan, dan trauma bisa bertahan hingga dewasa. Oke, pertanyaan yang ke-11, bagaimana cara mencegah bullying di sekolah akan supaya ini banyak terjadi bullying? Melalui media sosial, pembentukan kebijakan anti-bullying yang tegas, menumbuhkan budaya saling menghormati, dan memberdayakan siswa untuk berani melawan. Pertanyaan yang ke-12, apa peran guru dalam mencegah bullying? Menjadi teladan, menciptakan lingkungan kelas yang aman, mendeteksi tanda-tanda awal, dan menangani kasus dengan bijak. Oke, pertanyaan yang ke-13 untuk Anda, bagaimana orang tua dapat membantu mencegah bullying? Membicarakan isi bullying dengan anak, mengajarkan empati, dan bekerja sama dengan pihak sekolah. Oke, pertanyaan yang ke-14 yaitu, menurut Anda mengapa penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman?
Lingkungan yang aman membuat siswa merasa nyaman belajar dan berinteraksi tanpa rasa takut dan cemas. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa yang bisa dilakukan siswa untuk kampanye anti bullying menurut Anda? Tidak ikut serta dalam tindakan bullying, membalas teman yang menjadi korban